Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam Pancasila. 5 sila, Pancasila. Pancasila, jaya sepanjang masa. NKRI, harga mati. Para siswa sekalian, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran PPKN bab yang kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pada KD 3.2, yaitu menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar serta peraturan perundang-undang lainnya dalam sistem hukum nasional. Tentu kalian masih ingat bab sebelumnya, yaitu pada bagian pertama kita membahas tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita pada pembahasan materi tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertanyaan awal kita adalah, bagaimana jika suatu negara tidak memiliki undang-undang dasar? Tentunya ini akan bisa dijawab kalau kita sudah memahami materi pada bab sebelumnya, di mana undang-undang dasar atau hukum dasar itu dijadikan dasar atau sumber bagi tindakan atau kegiatan hukum lainnya. Artinya, jika suatu negara tidak memiliki undang-undang dasar, maka negara tersebut tidak memiliki dasar, tidak memiliki sumber untuk bertindak atau melakukan kegiatan hukum lainnya. Nah, oleh karena itu, betapa pentingnya kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar. Ada seorang tokoh yang namanya Bryce. Beliau mengungkapkan bahwa ada 4 alasan suatu negara memiliki Undang-Undang Dasar. Alasan yang pertama adalah adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjaminnya hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara. Alasan yang kedua adalah adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintahan negaranya. Dan yang ketiga adalah adanya kehendak para pembentuk negara baru agar terdapat kepastian tentang cara-cara penyelenggaraan ketatanegaraaannya. Dan yang keempat, adanya kehendak dari beberapa negara yang ada pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Nah, apabila kita melihat pendapat dari Bryce tersebut, maka kita akan tahu alasan dibentuknya Undang-Undang Dasar. Ya, betul. Alasan yang ketiga lah adanya kehendak para pembentuk negara agar terjamin penyelenggaraan ketatanegaraan dalam negara kesatuan Republik Indonesia secara pasti. Artinya, ada kepastian hukum sehingga stabilitas nasional dapat terwujud. Nah, bagaimana kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar itu sendiri? Kita bisa melihat kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar di negara kita adalah yang pertama sebagai sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya harus berlandaskan dan bersumber pada Undang-Undang Dasar tersebut. Dan yang kedua adalah sebagai hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan. Artinya, segala peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tersebut. Itulah kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar. Setelah kita mengetahui kedudukannya, kita harus memahami bagaimana isi sistematika dari Undang-Undang Dasar negara kita. Di mana setelah terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar negara kita sistematikanya terdiri dari 2. Yaitu yang pertama pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, dan yang kedua adalah pasal-pasal. Bagian penjelasannya dihilangkan dan terjadi perubahan pada pasal-pasal. Di antaranya adalah yang tadinya 16 bab menjadi 21 bab, yang tadinya 37 pasal menjadi 73 pasal, dan yang tadinya 49 ayat menjadi 170 ayat, dan yang tadinya ada 4 pasal aturan peralihan sekarang menjadi 3 pasal aturan peralihan, dan yang tadinya 2 aturan tambahan sekarang menjadi 2 pasal aturan tambahan. Itulah sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bentuknya, di dunia ini terdapat 2 bentuk konstitusi atau hukum dasar. Yang pertama adalah konstitusi tertulis. Maksudnya, konstitusi ini tertulis dalam sebuah naskah. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar negara kita. Dan yang kedua adalah bentuk konstitusi tidak tertulis. Artinya, konstitusi itu dilaksanakan, tapi bentuknya tidak tertulis dalam sebuah naskah. Contohnya adalah konstitusi negara Inggris.
yaitu di Magna Carta dan di Bill of Rights. Nah, itulah bentuk konstitusi. Nah, sekarang kita lihat sifatnya. Sifat konstitusi. Konstitusi itu bersifat dua. Yang pertama adalah konstitusi yang fleksibel atau yang luas, dan yang kedua adalah konstitusi yang rigid atau kaku. Sifat fleksibel atau rigid dapat ditinjau atau dilihat dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama adalah dari cara mengubahnya. Dikatakan fleksibel apabila cara mengubahnya tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang khusus atau istimewa. Tetapi jika cara mengubahnya itu memerlukan cara-cara yang khusus, yang susah, maka disebut rigid. Dan yang kedua adalah mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, apabila suatu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Itulah sifat konstitusi. Yang selanjutnya, bagaimanakah dengan sifat konstitusi negara kita? Undang-undang dasar negara kita bersifat satu adalah tertulis. Artinya rumusannya jelas dalam sebuah naskah. Yang kedua, singkat dan supel. Artinya hanya memuat aturan-aturan pokok saja yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Sifat yang ketiga, hanya memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Dan sifat yang keempat, bahwa undang-undang dasar kita itu merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, di mana hukum positif itu artinya adalah hukum yang dilaksanakan sekarang ini, hukum yang dilaksanakan saat ini, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Itulah sifat daripada Undang-Undang Dasar negara kita. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana fungsi Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai alat kontrol. Artinya, apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Itulah sebagai alat kontrol. Jadi Undang-Undang Dasar ini karena merupakan undang-undang yang tertinggi, maka akan mengontrol keberadaan undang-undang yang lebih rendah daripada Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah sebagai pengatur. Artinya sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi dan dilaksanakan. Inilah yang menjadi sebagai dasar untuk mengelola kehidupan ketatanegaraan. Dan yang ketiga adalah sebagai penentu. Artinya sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara dan warga negara, sehingga warga negara itu mengetahui hak dan kewajibannya. Itulah fungsi Undang-Undang Dasar. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan menjadi lebih tahu tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.